Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari kelas 3A Tadris Matematika. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem numerasi. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu numerasi Mesir kuno. Numerasi ini merupakan salah satu pelopor dan sistem penjumlahan yang tercatat dalam sejarah, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi. Sistem numerasi Mesir kuno mempunyai angka berupa lambang benda seperti ini. Biasanya berbasis 10, ditulis mendatar, dan bersifat adiktif. Adapun contoh simbol sistem Mesir yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gambar seperti tongkat, itu bernilai 1, tulang tumit bernilai 10, gulungan tali bernilai 100, bunga teratai bernilai 1000, telunjuk bernilai 10.000, ikan bubat bernilai 100.000, dan gambar orang yang terheran-heran bernilai 1 juta. Selanjutnya, numerasi Babilonia. Numerasi ini digunakan sekitar 3000 sebelum Masehi pada abad itu. Angka ditulis dengan sepotong kayu pada tablet yang terbuat dari tanah liat. Simbol pi menyatakan angka 1 dan simbol seperti kecil menyatakan angka 10. Sistem numerasi Babiloni ini dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, yaitu sekarang dikenal dengan Irak. Tulisan dan angka Babilonia sering disebut dengan tulisan paku, karena angka dan gambarnya itu lebih banyak berbentuk paku. Nah, contohnya seperti ini. Banyak sekali yang berbentuk seperti paku. Selanjutnya, numerasi Yunani kuno. Numerasi Yunani kuno ini dikenal juga dengan bilangan Atikan yang digunakan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Adapun simbol-simbol yang digunakan seperti 1, 5, 100, 1000, dan 10.000. Sistem Yunani itu berbasis 10 dan lebih mirip dengan sistem Mesir dan Romawi. Adapun lambang numerasi alfabet Yunani yaitu seperti alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon itu lebih kita kenal di pelajaran matematika dan banyak juga kita temukan di pelajaran fisika. Nah, selanjutnya numerasi Maya. Suku Indiana Maya dan Inca di Amerika Serikat memiliki peradaban tinggi. Pada sistem ini telah dikenal lambang seperti 0 atau ada juga lambang seperti theta, dan sistem numerasi Maya ini berbasis 20 seperti ini. Nah, gambar yang berbentuk 0 itu bernilai 0. Dan jika satu titik ini bernilai angka 1, dan jika titiknya berjumlah 2, maka itu angkanya 2, dan seterusnya. Selanjutnya, numerasi Cina. Numerasi ini telah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi. Bangsa Cina menulis angka-angka menggunakan alat tulis yaitu pit atau seperti kuas. Sistem numerasi Cina menggunakan batang bambu yang mewakili angka 1 sampai dengan angka 9. Jika garisnya memanjang ke arah kanan dan berjumlah 1, itu menunjukkan angka 1. Dan jika garisnya berjumlah 2, maka menunjukkan angka 2. Dan seterusnya sampai ke angka 9. Yang terakhir adalah numerasi Romawi. Penulisan bilangan bangsa Romawi disebut metode limaan puluhan, yaitu bilangan 5 dan 10 sebagai basis. Sistem Romawi yaitu pengulangan angka tidak boleh lebih dari 3 kali. Dan jika suatu angka diikuti oleh angka lebih kecil, maka nilai angka kecil ditambahkan dengan angka yang besar. Jika angka kecil mendahului angka besar, maka angka kecil tersebut mengurangi nilai besar setelahnya. Dan jika ada angka Romawi, dituliskan tanda strip di atasnya, itu menunjukkan bahwa angka tersebut dikalikan 1000. Nah, seperti pada tabel, jika angka Romawinya
seperti huruf I itu nilainya 1. Dan jika berbentuk pi itu bernilai 5, X bernilai 10, L bernilai 50, C bernilai 100, D bernilai 500, dan M bernilai 1000. Nah, seperti contoh di samping, jika pi-nya memiliki tanda strip di atasnya, maka karena pi bernilai 5, maka 5 dikalikan dengan 1000, maka jadinya 5000. Dan karena X bernilai 10, maka jika X memiliki strip di atasnya, 10 dikalikan dengan 1000, jadi 10.000. Dan biasanya angka Romawi ini telah kita pelajari dari semenjak sekolah dasar dan sering juga kita temui di pelajaran-pelajaran dan di tengah masyarakat. Oke, baiklah. Mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini mengenai sistem numerasi. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku pemakalah, saya meminta maaf kepada para pembaca jika terdapat kesalahan dan mohon kritik dan saran jika ada yang perlu ditambahkan. Dan jangan lupa like dan share YouTube ini untuk sebagai pelajaran. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.